guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kaisia Lutgaris Tamarani Bataraja, saya dari kelas 10-1. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat menjadi inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Baik, penginderaan jauh terbagi atas 7 komponen. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Tenaga yang digunakan adalah elektromagnetik dan sumber utamanya adalah sinar matahari. Ada 2 jenis sistem penginderaan jauh. Yang pertama adalah penginderaan jauh sistem pasif dan yang kedua adalah penginderaan jauh sistem aktif. Pada sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari, sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah dan tidak berawan. Pada sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan, sehingga menggunakan perekaman yang dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan kondisi cuaca yang baik, cerah maupun berawan. Komponen penginderaan jauh yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang dan hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Jendela atmosfer adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menghembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Jendela atmosfer paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Komponen penginderaan jauh yang ketiga adalah objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor objek. Sensor objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga akan tampak lebih gelap. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah ciri spektral. Ciri spektral yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang, contohnya pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Yang kedua adalah ciri spasial. Ciri spasial yaitu berdasarkan pada perbedaan pola, keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Ciri yang ketiga adalah ciri temporal. Ciri temporal yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan unsur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Komponen penginderaan jauh adalah sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi, sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama adalah sensor fotografik dan yang kedua adalah sensor elektronik. Yang pertama adalah sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah citra. Komponen penginderaan jauh yang kelima adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja.
Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pesawat rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Komponen pengindaran jauh yang keenam adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual ataupun digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi, foto udara ataupun citra. Adapun perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Komponen pengindaran jauh yang ketujuh adalah penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem pengindaran jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil pengindaran jauh dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda, tergantung atau bergantung dengan tujuannya. Baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan saya mengenai komponen pengindaran jauh. Semoga dari penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya selama menjelaskan. Demikianlah video yang akan saya lampirkan. Terima kasih dan salam Imago Dei.